حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Barakah, Putih Pak Ketua Nipu Pak Admin oke, Pak Admin jenengan nih umroh, alhamdulillah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Sajane kula nek dikengken mau'izah hasanah ini agak khawatir, agak takut. Kenapa? Karena orang yang suka memberikan mau'izah hasanah, memberikan tausiah, memberikan nasihat, ini kan ucapan besar sekali. Dunia akhirat. Saya teringat dengan peristiwa 27 Rajab sebelum Ramadan. Peristiwa apa itu, Pak? Masih ingat? Yang bisa menjawab boleh pulang, nggak usah kembali. Peristiwa apa? 27 Rajab, Pak. Bu? Apa? Isra Mi'raj. Isra itu apa? Masih ingat? Bapak? Isra, Ibu, perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di mana? Ibu, Bapak? Masjidil Haram, Bapak? Di Mekah. Kalau Masjid Al-Barakah ada di mana? Lombok. Masjidil Haram ada di Mekah. Kalau Masjidil Aqsa Palestina. Mana-mana ini sambil maklumat, sambil belajar. Masjidil Haram ada di Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Alladzi barakna hawlahu, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Kalau Mi'raj apa, Pak? Isra sudah cara Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj Bapak? Ibu? Nama Bu? Ini padahal kita sering peringati loh, ya Ustaz, ya. Sudah kita sering peringati. Kalau Mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah yang namanya salat. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Sinten? Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Harun. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa. Di langit keenam, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keempat bertemu dengan Nabi
kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, ternyata Rasulullah SAW juga digambarkan, diperlihatkan dengan sekelompok orang. Ini kalau dalam satu riwayat Ustaz sekitar ada 12 gambaran. Lah, salah satunya adalah berkaitan dengan orang yang ahli nasihat, ahli khutbah, ahli mau'izah hasanah. Apa yang dilihat oleh Rasulullah dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi rijalan tukhradu syafahum bi maqarid min nar." Saya melihat di malam Isra Mi'raj sekelompok orang tukhradu syafahum, yang dipotong lidahnya. Saya nggak bisa membayangkan Pak, seandainya lidah kita dipotong. Ketika dipotong, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka? Jibril kemudian menjawab, "Hum khataba'u ummatika ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum." Mereka itu ya Muhammad adalah orang yang ahli khutbah, ahli berpidato, ahli nasihat. Mereka memerintahkan kepada manusia kebaikan, tapi dia lupa dengan dirinya. Jadi kalau bahasa kita, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, Pak. Lah ini resikonya berat. Tapi walaupun begitu Bapak